Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau kasih tahu ke kalian rutinitas keseharian suami saya kalau lagi di kandang puyuh. Ini Pak Su mau buang kotoran puyuh. Ini Pak Su buangnya di sini. Nanti kalau sudah kering bisa kita jual untuk pupuk. Kotoran puyuh ini kalau sudah kering, satu karungnya bisa dijual dengan harga 20.000. Nah, ini setiap hari kotoran puyuh harus dibuang supaya kebersihan kandang tetap terjaga dan puyuh juga tetap higienis. Kita juga punya tips supaya kotoran puyuh ini tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Yang pertama, pastikan air minumnya bersih dan dikasih vitamin supaya menetralisir bau dari kotoran puyuhnya. Kotoran puyuh itu bau ketika terkena air atau basah, maka harus dipastikan tempat air minum puyuh ini jangan sampai netes ke tempat kotoran puyuh. Kita juga harus mempertimbangkan di mana lokasi untuk beternak puyuh. Nah, kalau kita memilih lokasi di tengah-tengah sawah supaya tidak ada orang yang terganggu, kadang suami saya juga langsung buang kotoran puyuh ini ke sawah untuk pupuk padi. Nah, manfaat kotoran puyuh ini banyak sekali teman-teman. Salah satunya sebagai pupuk organik untuk tanaman padi, sayuran, dan juga bisa untuk pupuk tanaman hias. Nah, dari awal video ini kita selalu dengar suara burung-burung yang berkicau. Selain beternak puyuh, di farm ini kita juga pelihara burung ciblek, glatik, kacer, dan juga burung lovebird. Setelah selesai bersihin kotoran puyuh, ini suami saya lanjut bersihin kotoran burung, kasih makan dan kasih minum burung. Ketika kita sudah berkomitmen untuk terjun ke dunia peternakan, kita harus siap menerima risiko-risiko yang kita hadapin. Contohnya, kita harus telaten mengurus hewan yang kita ternak atau yang kita pelihara. Kita tidak boleh jijik, kita harus bisa membersihkan kotoran-kotoran hewan yang kita pelihara. Jangan maunya menikmati hasilnya saja. Seperti suami saya ini yang selalu konsisten dengan usaha yang kita punya, usaha yang kita kelola dari nol sampai menjadi seperti sekarang ini, semuanya butuh proses ya teman-teman. Walaupun usaha kita ini masih skala rumahan, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit masih ada lebihnya. Jadi memulai usaha itu perlu keberanian, perlu ilmu, butuh ketelatenan dan juga kesabaran. Bukan cuma modalnya saja yang besar. Sekarang waktunya kasih minum puyuh. Ini tadi udah dikasih makan dan tadi juga suami saya sudah mengambil telur puyuhnya ya teman-teman.
Nah, air minum ini harus selalu tersedia, jangan sampai kehabisan, dan air minum ini harus bersih, harus bebas dari kuman, bakteri atau virus, karena penyakit puyuh ini berasal dari air minumnya sendiri. Nah, keuntungan dari air minum pada puyuh yang bersih ini adalah puyuh akan terhindar dari sakit perut, sehingga kotoran yang dihasilkan tidak berair. Puyuh akan lebih sehat, sehingga puyuh bisa berproduktif maksimal dan stabil. Kualitas telur puyuh juga akan lebih bagus, dan yang paling penting, keuntungan beternak puyuh akan menjadi lebih besar. Nah, itu tadi sedikit tips dari saya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Segini dulu ya video untuk hari ini. Nanti lain kali saya akan bikinin video-video tentang peternakan puyuh yang lebih lengkap lagi.